Karena selamatkan istriku dari kebakaran, mataku ikut terbakar dan jadi buta. Dia bersumpah akan terus berada di sampingku seumur hidupnya. Tapi baru 3 tahun pernikahan kami, dia mengkhianatiku. Janji selamanya itu, pada akhirnya cuma jadi lelucon. Terserahlah, janji-janji itu akan aku hapus untukmu. Zara, setelah kau menandatangani ini, kita tidak berutang apapun lagi, dan tidak akan pernah bertemu lagi. Aku bisa melihat sekarang. Aku sudah bisa melihat. Selamat Tuan Cedric. Matamu sudah sembuh total. Terima kasih dokter. Aku harus segera pulang dan berikan kabar baik ini ke Zara. Kalau dia tahu, dia pasti akan sangat senang. Masuk sana. Jangan cari masalah. Cedric sudah kembali, cepat bangun. Apa yang kau takutkan? Dia pria buta, tidak bisa melihat kita. Tapi dia bisa mendengar. Berhenti main-main, cepat masuk sana. Sayang, apa kau tidak berpikir melakukan ini sangat mendebarkan? Sayang, kamu sudah pulang. Aku baru dapat suasananya, masa mau berakhir begitu saja? Tidak bisa begitu. Jangan nakal. Cepat masuk sana. Dia tidak bisa melihat. Lagi pula lebih seru begini. Apa kau tidak mau? Cepatlah kalau begitu. Aku yang ambil? Atau suruh dia yang ambilkan? Sayang, aku flu. Bisa bantu ambilkan obat flu di atas meja itu? Kenapa bisa flu? Apa kau tidak enak badan? Aku nggak apa-apa. Aku cukup minum obat lalu tidur. Masuk sana, jangan di sini. Sayang, kamu istirahat saja. Aku hari ini tidur di kamar tamu. Aku flu, takutnya menularimu. Ayah, aku mau pulang.
Kali ini, aku akan dengar semua ucapan ayah. Apa kau yakin? Begitu kau kembali, kau harus warisi bisnis keluarga. Selesaikan pernikahan dengan keluarga Iris. Setelah itu, kau tidak boleh ada hubungan apapun dengan Zara. Kau sudah pikirkan baik-baik? Sudah aku pikirkan. Dulu demi Zara kau rela bertengkar hebat denganku. Bahkan kabur dari rumah. Sekarang kau kembali. Apa terjadi sesuatu? Zara punya niat buruk. Ayah tidak setuju kebersamaannya. Ayah cuma setuju Valerie yang menjadi menantu ayah. Ayah, aku cuma cinta Zara. Kalau ayah tidak terima, aku tidak akan kembali ke keluarga Morgan. Ayah, tolong jangan tanya lagi. Dulu aku memang bersalah. Semua salahku. Baik. Nah, ayah menunggumu. Sayang, kamu kenapa? Semenjak aku buta, aku dan Zara tidak pernah berhubungan intim lebih dari setengah tahun. Lalu ini anak siapa? Tidak perlu ditebak lagi. Sayang, kamu kenapa? Sayang, apa kamu sakit? Wajah itu masih sama seperti dulu, bersih dan murni. Tapi hatinya, kenapa bisa berubah? Tadi kamu mendorongku. Aku takut sekali. Jangan pernah dorong aku lagi ya. Beberapa detik lalu kau main gila dengan pria lain. Sedetik kemudian, kau sangat penuh kasih sayang kepadaku. Zara, kau sungguh pandai bersandiwara. Aku tidak apa-apa. Mungkin perutku lagi kurang baik belakangan ini. Jadi susah menelan apapun. Maafkan aku. Aku sibuk kerja belakangan ini. Gak ada waktu buat rawat kamu. Aku pasti akan luangkan waktu buat rawat kamu. Sangat penuh kasih. Dan sangat menjijikan. Biar aku bantu kamu istirahat. Sayang, matamu. Bukannya kamu sangat suka kalau aku bantu ganti baju? Kamu marah, menyalahkanku karena gak temani kamu dengan baik. Besok lusa ulang tahunmu. Aku gak akan kerja dan akan menemanimu, oke? Sikap mengalah dan rayuan ini, buat siapa kau berpura-pura? Apa di matamu? Aku cuma pria buta saja. Aku sedikit capek, mau istirahat dulu. Baiklah, jangan marah lagi. Aku ini matamu. Aku akan menjagamu seumur hidupku. Zara! Zara! Cedric! Awas! Cedric! 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 Zara! Zara, kau di mana? Kenapa aku tidak bisa melihatmu, Zara? Aku di sini, Cedric. Aku di sini. Mataku. Mataku tidak bisa lihat. Mataku. Cedric, aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit. Cedric, maafkan aku. Kalau bukan demi menyelamatkanku, matamu gak akan jadi buta. Semua salahku. Tidak. Jangan salahkan dirimu. Semuanya aku lakukan dengan sukarela. Cuma saja, sekarang aku jadi pria buta. Apa kau akan mengabaikanku? Gak akan. Mulai sekarang aku akan jadi matamu. Aku akan selalu di sampingmu seumur hidupku. Sayang, kamu pasti capek juga. Tidurlah yang nyenyak. Aku di sini menemanimu. Apa kamu gila? Siapa yang suruh kamu masuk? Kau kucing liar kecil. Aku belum puas tapi sudah berakhir. Tidak bisa begitu. Ikut aku.
ikut aku. Ayo kita lanjutkan. Gak bisa. Aku harus menemani Cedric. Apa gunanya menemani pria buta? Dia bisa buat kau bahagia. Aku bisa. Cedric masih di sini. Kalau kau tidak ikut denganku, aku akan beritahu dia kalau aku ada di sini. Jangan. Jangan cari ribut. Kalau begitu, ikut aku sekarang. Kamu kembali ke kamar duluan dan tunggu aku. Baik, aku tunggu kau. Sebentar lagi, aku akan benar-benar memutus hubungan denganmu. Sayang, bangun sayang. Sayang, makanannya sudah siap. Ayo bangun dan ganti baju, kita makan. Ternyata dia tidak pernah pergi. Zara, kau menindasku karena aku tidak bisa melihat. Kau bahkan terang-terangan menampung dia di rumah. Sayang, buka mulutmu biar aku suapi. Jangan di depan Cedric. Nanti akan ku ganti rugi. Aku bisa kasih apapun yang kamu mau. Jangan bergerak, kecuali kalau kau tidak takut dia dengar. Bagaimana kalau kita coba sekali tepat di depan dia? Pasti seru sekali. Aku bisa janji apapun padamu, tapi benar-benar jangan yang ini. Baiklah, malam ini aku menunggumu. Sayang, aku sudah siapkan pesta ulang tahun buatmu. Ayo kita bersenang-senang besok, ya? Iya, terserah kau saja. Anggap saja ini perpisahan terakhir. Sebelum aku pergi. Sayang, kamu masih ingat nggak? Hari ini bukan cuma ulang tahunmu, tapi juga peringatan ketiga pernikahan kita. Tentu saja aku ingat. Kedepannya setiap ulang tahun, aku akan ada di sisimu. Zara, kalau kau tidak mengkhianatiku, aku pasti akan sangat terharu. Tapi perkataanmu saat ini cuma buat aku merasa konyol. Selamat ulang tahun! Kakak ipar, selamat ulang tahun. Zara sudah susah payah menyiapkan pesta ulang tahun ini buat kamu. Kakak ipar, Zara baik banget sama kamu. Kami semua sangat iri. Sayang, kalau saja kamu bisa lihat pesta yang kusiapkan buatmu, pasti lebih bagus. Aku bahkan tidak suka mawar. Zara mendekorasi tempatnya seperti ini. Dia bilang demi merayakan ulang tahunku. Aku takut itu cuma kebohongan lainnya. Tuan Cedric, selamat ulang tahun. Noah berani sekali. Dia berani bermesraan begini di depan Cedric. Untuk apa takut? Dia pria buta. Pelankan suaramu. Jangan sampai Cedric dengar. Zara sudah bilang jangan sampai dia tahu. Sayang,
Ayo kita buka barengan kue ulang tahun yang aku siapkan buatmu. Kau saja yang buka. Nama Noah tertulis di kuenya. Zara, apa pesta ulang tahun ini benar untukku? Bukannya kau bilang apapun itu boleh kan? Kalau begitu aku mau sekarang. Sayang, kamu makan kue dulu. Aku harus keluar sebentar. Kamu tunggu aku kembali. Kalian makan duluan saja. Aku mau telepon sebentar. Kamu beneran menulis namamu di atas kuenya? Untungnya Cedric gak bisa lihat. Lain kali kamu gak boleh begini lagi. Apa yang kau takutkan? Dia tidak bisa lihat. Zara, tinggalkan saja pria buta itu. Lagi pula kau menikahnya dulu cuma karena merasa terharu. Kau sudah merawatnya sekian lama. Kau sudah melunasi utang budi yang besar itu. Enggak, bukan cuma karena terharu. Aku cinta Cedric. Kasih aku waktu lagi buat memikirkannya. Baik. Sayang, kamu pergi kemana? Kenapa kamu pergi sendirian? Kami menunggumu buat tiup lilin. Kamu tiba-tiba menghilang buat aku saja. Tidak apa-apa. Kau pergi terlalu lama. Aku takut. Jadi aku keluar cari udara segar. Maafkan aku, semua salahku. Aku gak seharusnya meninggalkanmu. Zara, kau di mana? Apa kau masih dengan si buta itu? Cedric tadi keluar. Aku mengkhawatirkannya. Jadi aku terus menunggunya. Harusnya kau sudah lega melihatnya kan? Zara, aku tiba-tiba demam ada di rumah sakit. Kau bisa datang dan merawatku? Gak bisa. Aku sudah janji sama Cedric buat menemaninya hari ini. Di matamu cuma ada si buta itu saja. Aku sedang sakit, tapi kau bahkan tidak peduli padaku. Baiklah, kamu tunggu aku. Sayang, tiba-tiba ada keadaan darurat di kantor. Aku harus pergi sebentar. Kamu tunggu aku di rumah. Tunggu sebentar. Ini ada dokumen yang harus ditandatangani. Sayang, ini dokumen apa? Apa kamu beli sesuatu? Ah, ya sudah, aku pergi sekarang. Sayang, sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa. Zara. Kita tidak pernah ketemu lagi. Cuma demam biasa. Ditelepon tadi bilang parah banget. Setelah kau pergi, aku hampir pingsan. Untungnya aku sudah disuntik. Sekarang demamnya sudah turun. Baguslah kalau begitu. Cedric masih menungguku pulang. Kenapa selalu Cedric dan Cedric? Kita sudah lakukan banyak hal bersama. Apa masih belum sebanding dengan perasaanmu untuk Cedric?
Bukan begitu. Kamu berbeda dengan Cedric. Gimana pun Cedric masih suamiku. Sudah. Kamu mau makan apa? Aku belikan buatmu. Baik. Apapun yang kau beli, akan kumakan. Tunggu ya. Dokter Leo. Nona Zara, kenapa kau di rumah sakit? Apa mata Tuan Cedric bermasalah lagi? Dokter Leo, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan lagi? Ya, kemarin lusa aku lakukan pemeriksaan lanjutan matanya. Sekarang kelihatannya sudah sempurna. Bahkan saat dia dengar berita ini, dia bahagia. Dia bilang akan segera memberitahumu. Nona Zara, mata Tuan Cedric baik-baik saja kan? Dia buta dan tidak bisa melihat kita. Namamu ditulis di atas kue itu. Kau tidak merasa ini sangat mendebarkan? Dokter Leo, katamu, mata Cedric sudah pulih? Iya, dia belum memberitahumu. Cedric, dia melihatnya. Hei, Zara! Cedric! Sayang, matamu... Sebenarnya apa yang terjadi dengan matamu? Mataku masih buta. Kenapa? Gak apa-apa. Gak heran Dokter Leo bertanya kepadaku apa mata Cedric bermasalah lagi. Lagi pula matanya sudah buta bertahun-tahun. Gak mungkin pulih semudah itu. Untunglah dia gak melihatnya apa yang terjadi antara aku dan Noah. Kalau enggak... Ada apa dengan mataku? Aku selalu buta dalam penglihatan dan hatiku. Bukannya kau sudah tahu itu? Sayang, apa kamu bercanda? Oh iya, kamu sedang memegang koper. Kamu mau pergi kemana? Pulang ke rumah. Bukannya ini rumahmu? Tuan Cedric, melihatmu dalam kondisi ini, sebaiknya kau tetap di rumah. Kau bepergian cuma merepotkan Nona Zara. Kenapa dia juga kesini? Sayang, izinkan aku memperkenalkan. Ini asisten perusahaan kita, Noah. Asisten? Bukannya dia selingkuhan? Tuan Cedric belum pernah bertemu aku kan? Halo, aku asisten Nona Zara. Maaf, aku lupa. Tuan Cedric tidak bisa melihat. Oh iya Noah, Anda datang untuk ambil dokumen perusahaan kan? Tunggu aku akan mengambilkannya untukmu. Saat Zara sampai ke rumah, dia seharusnya melihat surat cerai yang aku tinggalkan di atas meja kan? Cedric, hubungan aku dan Zara, kau sudah tahu sejak lama kan? Aku tidak paham maksudmu. Aku tidak takut memberitahumu. Zara dan aku sudah bersama sejak lama. Setiap hari tepat di depanmu, kami bermesraan. Sayang sekali, kau tidak bisa melihatnya. Kau cuma orang buta. Bagi Zara, kau itu cuma beban saja. Sedangkan aku bisa kasih dia kebahagiaan dan kesenangan. Saat dia bersama denganku, dia selalu sangat bahagia. Dia tidak bisa hidup tanpaku lagi. Sebentar lagi, dia akan mengusirmu begitu saja. Aduh, kau... Noah! Noah, apa yang terjadi padamu? Cedric, kenapa kamu memukul Noah?
Aku cuma menyampaikan beberapa kata ke Tuan Cedric dan dia memukulku. Aku juga tidak tahu apa kesalahan yang aku lakukan. Mungkin itu karena Tuan Cedric tidak menyukaiku. Cedric, sekalipun kamu nggak menyukai Noah, kamu nggak bisa begitu saja memukul orang. Aku terlalu malas untuk melihat kalian berpura-pura untuk bermesraan di depanku. Noah, terus saja berakting. Zara, jangan menunda kepulanganku ke rumah ayahku. Cedric, mengamuk lalu pulang. Mengapa kamu begitu picik? Jelas-jelas kamulah yang pertama kali menyentuh Noah. Zara, bagaimanapun aku asistenmu. Kalau Tuan Cedric mau memukulku, aku harus menerimanya. Dia nggak boleh memukul orang sembarangan. Apa yang terjadi hari ini itu karena kesalahannya. Cedric, segera minta maaf ke Noah. Kau mau aku minta maaf kepadanya atas dasar Kamu memukul orang dan kamu masih bertanya atas dasar apa? Kenapa bisa kamu jadi nggak masuk akal sekarang? Menurutku, dia memang pantas dipukul. Cedric, kamu nggak bisa mentang-mentang buta dan melakukan apapun yang kamu mau. Minta maaf ke Noah sekarang juga. Mimpimu. Cedric, jangan keras kepala. Noah terluka seperti ini. Kamu nggak bisa mengalah dan minta maaf saja. Dia yang meminta itu. Zara, jangan lagi mengganggu Tuan Cedric. Aku tidak butuh permintaan maafnya. Aku tidak mau kalian bertengkar karena aku. Cedric, apa kamu sudah begitu lama buta sehingga pikiranmu jadi bengkok? Memukul orang dan tetap nggak menunjukkan penyesalan. Minta maaf ke Noah sekarang juga. Orang yang berpikiran bengkok bukanlah aku, tapi kau. Kenapa bisa kamu jadi begitu gak masuk akal? Cedric, kamu sama sekali gak mengerti. Aku merawatmu seorang tunanetra selama bertahun-tahun dan kau masih saja membuat masalah bagiku. Sudahlah, mari kita tenangkan diri bersama. Kamu pergilah. Zara, hubungan kita semuanya sudah berakhir. Kenapa aku merasa Cedric gak akan pernah kembali lagi? Selamat siang Tuan Cedric. Selamat siang Tuan Cedric. Selamat siang Tuan Cedric. Tuan Cedric, Tuan Luke memintaku menjemputmu pulang. Zara, apa yang sedang kau pikirkan? Gak apa-apa, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Cedric buta, dia gak bisa hidup tanpaku, dia akan segera kembali. Zara, Cedric sudah pergi, tidak ada yang mengganggu dunia kita berdua lagi. Apa masih sakit? Sudah tidak sakit, orang buta tidak bisa menyakitiku. Aku bantu oleskan obat. Iya. Tunggu sebentar, aku ambil dulu. Ini Kenapa? Zara lihat, Cedric akhirnya sadar. Sebenarnya dia mulai proses perceraian. Tanda tanganku. Mana mungkin? Jelas-jelas aku gak pernah menandatangani ini. Ini dokumen yang memerlukan tanda tangan. Aku buru-buru untuk ketemu Noah. Sayang, dokumen apa ini? Apa kamu membeli sesuatu? Bukan apa-apa. Baiklah, aku pergi dulu sayang. Sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa. Zara, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Enggak, aku nggak setuju cerai. Zara. Aku nggak setuju cerai. Zara, ada apa denganmu? Kau sungguh ingin mengejarnya? Dia sudah pergi, dia menceraikanmu. Enggak. Saat aku menandatanganinya nggak tahu itu surat perceraian. Aku nggak pernah berniat menceraikannya. Zara, bukannya lebih baik seperti ini? Dia menceraikanmu atas kemauannya sendiri. Yang menyelamatkanmu dari gosip kalau kau meninggalkan orang buta. Kita berdua bisa hidup terbuka dan jujur di dunia kita berdua. Mustahil. Cedric gak bisa hidup tanpaku. Dia gak akan menceraikanku. Dia pergi karena kesal saja. Dia gak akan menceraikanku. Dia gak akan menceraikanku. Dia gak akan pergi begitu saja. Barang-barangnya masih di rumah. Zara. Mana mungkin ini terjadi?
Mana mungkin. Walaupun dia nggak bisa melihat, tapi bajunya tetap tertata rapi di lemari. Zara, terimalah kenyataan. Dia cuma orang buta. Apa yang terjadi kalau dia sudah pergi? Gimana sama buku-bukunya? Walaupun dia nggak bisa melihat, tapi buku-buku itu dia sangat menyayanginya. Buku-buku itu pasti masih ada di sini. Enggak, ini enggak nyata. Zara, kau cuma belum terbiasa dengan kepergiannya. Bahkan kalau pesuruh yang selalu setia itu pergi, tuannya pun akan merasa panik. Jangan khawatir, Zara. Aku di sini. Aku akan selalu bersamamu. Sekarang jam 11. Mampus, aku terlambat kerja lagi. Aduh, apa yang kau lakukan sih? Aku sedang tidur, mengganggu sekali. Dulu Cedric selalu membangunkanku. Nggak ada waktu. Aku makan apa saja untuk mengganjal. Zara, aku tahu kau selalu prioritaskan karirmu. Tapi tunggu sebentar, sarapan akan segera siap. Hari ini aku buat omelet favoritmu. Hati-hati, jangan sampai terbakar. Aku tidak mau merepotkanmu lagi. Kau biasanya sudah capek karena bekerja. Aku tidak mau kau khawatir hal-hal ini lagi. Noah, hujan deras. Aku nggak bawa payung. Oh, benarkah? Tunggu sebentar ya. Kayaknya hujannya akan segera berhenti. Hah? Sayang, Zara, apa kau kehujanan? Apa kau capek? Ayo pulang. sayang, kamu orang buta. Kamu nggak bisa melihat jalan tapi tetap menjemputku. Kenapa kamu begitu konyol? Asalkan aku bisa menjemputmu, tidak masalah kalau sampai basah kuyup. Ayo maju. Noah, aku kehujanan. Aku merasa seperti akan demam. Bisakah kamu menuangkan segelas air panas untukku? Aduh, kau ini. Aku sibuk, kau tidak lihat. Dulu saat aku sakit, Cedric akan selalu berada di sisiku. Zara, kau jangan khawatir. Akan aku carikan obat untukmu di lemari obat kita. Pasti ada obat untuk menurunkan demammu.
Ketemu. Aku temukan obat penurun demam. Ayo Zara, minumlah obatnya. Kau akan membaik setelah minum obat. Ayo. Tidurlah. Zara. Kenapa masih sepanas ini? Ini tidak baik. Harus ke rumah sakit. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Ayo. Zara, kau tenang saja. Aku pasti akan mengantarmu ke rumah sakit dengan selamat. Itu pasti. Cedric. Kepalaku sakit sekali. Apa Noah yang menggendongku? Noah, apa kamu di sana, Noah? Kenapa berisik banget? Apa yang terjadi di luar? Ayo, bersulang. Hei, Noah. Orang sakit di sana itu tidak perlu dibawa ke rumah sakit kan? Itu cuma sakit ringan. Kenapa diributkan? Dia tidak akan mati. Jangan khawatir. Ayo. Bisakah sedikit lebih tenang? Kepalaku sakit sekali. Apa kau tidak punya sopan santun? Tidak lihat kami hampir kehabisan jeruk, Tidak cepat potong lagi untuk semua orang. Kamu? Ayo, lanjutkan pestanya. Ayo. Minum. Noah, kau orang yang paling menakjubkan. Kau baru saja mengusir suami aslinya, kau mengambil alih. Dan kau sudah melatih wanita ini untuk jadi sangat patuh. Benar sekali, saudaraku Noah memang paling hebat. Benar, hebat sekali Noah. Tentu saja. Halo? Zara, selamat. Akhirnya kamu berhasil menyingkirkan suami butamu. Sekarang ada orang bodoh yang mengambil alih bebanmu. Apa maksudmu? Mengambil alih beban apa? Mengambil alih beban apa? Kamu nggak tahu, Cedric akan menikah. Seseorang menyukai si buta yang nggak kamu inginkan itu. Kali ini, kau sudah memutuskan meninggalkan Zara. Tidak menyesal, sama sekali tidak. Bagus, putus secepatnya. Kau tetaplah putra kesayanganku. Oh iya, kau dan Valerie kekasih sejak kecil. Pernikahan ini diatur keluarga untukmu. Lanjutkan sesuai rencana. Kali ini, aku tidak mau mengecewakan orang yang sungguh baik padaku. Kak Cedric. Akhirnya kamu mau berbalik dan melihatku. Aku nggak peduli tentang apapun. Sekalipun kamu nggak pernah bisa memulihkan penglihatanmu seumur hidup, aku bersedia merawatmu seumur hidup. Gadis konyol, dulu akulah yang buta. Mulai sekarang, kaulah satu-satunya istriku. Mereka menikah hari ini. Aku akan mengirimkan videonya sekarang. Mustahil, aku nggak percaya. Aku nggak percaya Cedric akan menikahi orang lain. Aku akan menemuinya. Potong jeruknya lambat sekali, cepat letakkan. Bodoh dan ceroboh sekali. Aduh Noah, apa yang terjadi?
Ternyata dia itu tidak tahu diri. Tidak apa-apa. Sebentar lagi aku akan minta dia kembali. Akan aku minta dia minta maaf ke semua orang. Iya memang kau yang terbaik. Ayo minumlah. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cedric, kenapa kamu nggak menjawab teleponku? Zara, kau berutang terlalu banyak padaku. Begitu hari ini berakhir, keluar dari hidupku selamanya. Kak Cedric, akhirnya aku menikahimu. Dari sekarang aku, Cedric, cuma memiliki Valerie sebagai satu-satunya istriku. Selamanya akan bergandengan tangan dengannya. Tidak akan pernah meninggalkannya. Bergantung satu sama lain dalam hidup dan mati. Nona Valerie, apa kau bersedia menikahi Tuan Cedric sebagai istrinya? Aku bersedia. Tuan Cedric, apa kau bersedia mengambil Nona Valerie sebagai istrimu? Aku bersedia. Aku nggak bersedia. Cedric, gimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku merawatmu yang buta bertahun-tahun dan kamu berpaling menikahi wanita lain. Kamu apa? Perjanjian perceraian jelas-jelas kamu mau tanda tangan. Dia menipuku agar aku menandatanganinya tanpa sepengetahuanku. Cedric, dasar pembohong. Hei, kamu! Cedric, kenapa kamu gak mau bicara? Awalnya aku kira kita cuma perang dingin. Ternyata kamu sudah merencanakan ini, menikahi wanita baru, membenci yang lama. Zara, kau benar-benar menuduhku. Di bawah perjanjian perceraian di situ ada foto. Apa kau tidak lihat? Foto apa? Zara, sedang apa di sini sampai buat masalah? Bukannya kalian sudah cerai? Kau tidak di rumah dan melayaniku. Kau di depan mantan suamimu. Apa yang mau kau tunjukkan? Asisten Noah, kau sudah datang. Bagaimana kalau kau tanya dia tahu atau tidak? Noah, di bawah perjanjian perceraian ada apa? Kamu lihat apa? Aku lihat, bukannya cuma foto intim kita. Kenapa? Apa? Foto intim? Iya. Dan aku membawanya. Jadi aku bisa menikmatinya setiap hari. Ekspresi wajahmu yang menikmati di bawahku. Enggak. Foto ini. Cedric, kamu dari lama sudah tahu aku bersama Noah. Matamu sudah bisa lihat dari lama. Matamu sudah bisa lihat dari lama. Kalau kau tidak mau orang lain tahu, jangan lakukan itu dari awal. Karena aku buta. Kau bilang sendiri kau mau jadi mataku. Tapi bergantung ke fakta aku buta, kau bawa selingkuhanmu ke rumah kita. Pakai baju yang aku belikan untuk menggodanya. Dan berhubungan di depan mataku. Zara, kau memang istri yang baik. Kau memang istri yang baik. Zara, anakku. Buta demi menyelamatkanmu. Ternyata melakukan hal seperti itu. Apa kau manusia? Ipar, perhatikan kesehatanmu. Jangan panik. Jelas-jelas tahu Tuan Cedric buta masih melakukan itu di depannya. Benar-benar menjijikkan. Dasar wanita murahan. Orang seperti ini masih mau masuk pintu Tuan Cedric. Hah? Jangan, Cedric. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Cukup. Apa kau tidak malu? Ikut aku. Lepas. Dasar wanita murahan. Beraninya kau pukul aku. Aku pukul kamu. Kalau bukan karenamu, Cedric gak akan memperlakukanku seperti ini. Kamu cuma sampah. Bahkan sehelai rambut Cedric gak bisa dibandingkan sama kamu. Oh, sekarang kau merasa aku lebih buruk dari dia. Saat kau diranjang kau tidak bilang begitu. Kenapa? Tidak cukup cuma aku yang melayanimu? Masih mau bawa mantan suamimu? Bajingan. Cukup. Kalau mau buat keributan keluar. Jangan mengotori tempatku. Cedric, biarkan aku jelaskan. Noah yang menggodaku duluan. Sesaat aku terpesona dan buat masalah. Maafkan aku, oke? Apa yang kau tawarkan agar aku memaafkan? Aku akan berlutut. Aku tahu aku salah. Maafkan aku, oke? Kita nikah lagi, oke?
Maafkan aku, oke? Kita nikah lagi, oke? Setelah semua yang terjadi, kau masih berani memohon untuk menikah lagi? Cedric, aku tahu aku salah. Aku janji, dari sekarang aku akan menjalani hidup yang baik bersamamu. Janji? Kau dulu juga berjanji seperti itu. Dulu aku buta, tapi sekarang aku bisa lihat. Kau Zara, tidak tahu malu, tidak tahu terima kasih. Kau tidak pantas mendapatkan hatiku. Hari ini pernikahanku dengan Valerie tidak akan aku biarkan siapapun merusaknya. Menjaga, bawa mereka keluar dari sini. Jangan, Cedric. Kamu gak boleh seperti ini ke aku, Cedric. Aku beritahu, dari sekarang saat di luar berhenti memalukan. Aku memalukanmu. Kamu lihat rumahmu berantakan seperti apa? Kamu masih berani bawa aku pulang? Kalau berantakan, kau bereskan. Kalau aku tidak membawamu pulang, kau akan masih di pernikahan Cedric buat masalah. Aku memalukan. Aku buat masalah. Bukannya semua karena kamu yang ikut campur hubunganku dan Cedric. Kalau enggak, dia gak akan menceraikanku. Sekarang kau menyalahkanku? Kenapa saat menikmatinya kau tidak bilang? Wanita murahan bisa bersamaku, harusnya kau itu bahagia. Kalau bukan karena kau ada uang, aku tidak mau menyentuhmu. Noah, bajingan! Beraninya kau. Dasar wanita murahan, beraninya kau pukul aku. Berani sekali kau. Noah, perutku sakit sekali. Jangan tunjukkan kelemahanmu. Aku bukan suamimu yang buta. Aku tidak percaya. Noah. Lepas. Noah, cepat kesini Kak. Ada wanita kesukaanmu. Benarkah? Oke, aku langsung ke sana. Aku kasih tahu. Aku sekarang ada urusan yang harus diselesaikan. Kau di rumah sendiri, introspeksi diri dengan baik. Jangan permalukan aku lagi. Noah, jangan pergi. Perutku sakit sekali. Noah, jangan pergi. Perutku sakit sekali. Perutku sakit. Bisa antar aku ke rumah sakit? Maaf Zara, aku ada urusan di rumah, gak bisa keluar rumah. Aku juga gak bisa. Zara naik taksi sendiri saja. Aku masih ada urusan. Zara, kau tidak apa-apa? Cedric, kamu kembali. Iya, kau dalam masalah. Bagaimana bisa aku tidak peduli? Ayo, aku bawa kau ke rumah sakit. Untung kamu ada di sini. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus apa. Jangan khawatir, kau istriku. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku selalu ada di sisimu. Cedric. Ini rumah sakit. Aku nggak mimpi. Cedric benar kembali. Dia yang bawa aku. Pasti seperti itu. Aku harus cari dia. Cedric, di mana kamu? Cedric! Cedric, ternyata kamu di sini. Zara. Cedric, aku tahu kamu gak akan mengabaikanku. Apa yang kau lakukan? Kita sudah bercerai. Pria dan wanita harus jaga jarak, jangan sentuh aku. Kamu masih marah karena masalah ini, iya kan? Aku tahu aku salah. Maafkan aku, oke? Aku janji, dari sekarang akan menjalani hidup yang baik bersamamu. Saat pernikahan aku sudah bilang dengan jelas, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Sampai kapan kau akan menggangguku? Gak mungkin. Di hatimu masih ada aku. Kalau enggak, kenapa kamu ada di sini? Dan bawa aku ke rumah sakit. Kamu masih khawatir padaku, kan? Kau bicara apa? Apa maksudnya aku membawamu? Valerie, kau tidak apa-apa? Dokter bilang apa? Aku nggak apa-apa. Zara, kenapa kamu di sini? Aku mau tanya padamu. Kenapa kamu sangat menyebalkan? Kamu mau merebut Cedric dariku, iya kan? Kamu masih berani berargumen. Dasar wanita gak tahu malu. Lihat aku akan merobek mulutmu.
Kau kenapa? Aku istrimu. Kamu malah bantu wanita ini. Otakmu sakit, cepat diobati. Kita sudah bercerai. Sekarang, Valerie istriku. Dan aku tidak tahu kenapa. Dan bukan aku yang bawa kau ke rumah sakit. Kalau kamu lakukan sesuatu yang menyentuh hati, cari orang lain saja. Nggak mungkin. Pasti kamu yang bawa aku ke sini. Kalau nggak, kenapa kamu ke rumah sakit? Aku menemani Valerie. Dia tidak enak badan, jadi aku menemaninya periksa. Tidak ada hubungannya denganmu. Benar. Cedric menemaniku. Di tangannya masih membawa slip pendaftaranku. Tolong Nona Zara dari sekarang berhentilah berhayal. Dan jangan ganggu hidup kita lagi. Bukan kamu yang bawa aku ke sini. Lalu siapa yang bawa aku ke rumah sakit? Zara! Zara, akhirnya aku menemukanmu. Kamu baru selesai operasi. Gimana bisa berlarian seperti ini? Operasi? Operasi apa? Bukan, dokter. Kamu kasih tahu dulu. Apa Cedric yang bawa aku ke rumah sakit? Cedric? Ini, aku nggak tahu. Tetanggamu yang bawa ke sini. Kebetulan dia lewat melihat kamu berdarah dan panggil ambulan. Tetangga yang bawa aku ke rumah sakit. Ini nggak penting. Yang penting saat ini, kamu baru operasi keguguran. Harus diam di ranjang dan istirahat, nggak boleh turun dari ranjang. Di mana keluargamu? Kenapa nggak ada yang menemanimu? Keguguran. Aku keguguran. Saat kamu dibawa ke sini, sudah terlambat. Kita nggak bisa menyelamatkan bayinya. Dan kamu harus mempersiapkan mental. Takutnya di masa depan kamu nggak bisa hamil lagi. Semua salah kamu. Kenapa kamu nggak selamatkan aku? Kamu bilang nggak akan meninggalkan aku sendiri. Sekarang bayinya nggak ada. Kamu harus tanggung jawab. Kau kehilangan bayimu, dan kau menyalahkanku. Dokter sudah bilang, karena aku telat datang ke rumah sakit, jadi bayinya nggak bisa diselamatkan. Kalau kamu selamatkan aku tepat waktu, bukan menemani Valerie, bayinya nggak akan dalam bahaya dan nggak akan hilang. Kamu keluarga pasien kan? Sebagai ayah, gimana bisa sangat ceroboh? Gimana bisa meninggalkan wanita hamil di rumah sendiri? Dengar nggak, Cedric? Semua salah kamu. Kamu bunuh anak kita. Zara, dokter tidak tahu. Kau sendiri tidak tahu. Apa kau yakin anak yang di perutmu itu punyaku? Semua ini terjadi karena kamu buta sebelumnya dan gak bisa bantu aku. Kalau enggak, aku gak akan biarkan Noah merawatku. Dia merawatmu. Harus merawatmu sampai diranjang. Harus merawatmu sampai punya anak dengannya. Itu karena sebelumnya kamu gak bisa memuaskanku. Aku kesepian dan buat kesalahan. Tapi itu cuma sekali. Lagi pula sekarang anaknya sudah gak ada. Aku dan Noah gak ada hubungan lagi. Maafkan aku kali ini, oke? Beraninya kau memohon maaf padaku. Cedric, aku... Pergi. Sebelumnya mataku yang buta. Bukan berarti hatiku buta juga. Sekarang aku punya keluarga baru. Jaga dirimu dengan baik. Valerie, ayo pergi. Cedric, aku sudah memohon seperti ini. Kamu mau seperti apa? Maafkan aku. Selama kamu mau maafkan aku akan lakukan apapun. Jangan, Cedric. Kamu belum bisa pergi. Masih belum sembuh sepenuhnya. Cedric, kamu gak bisa meninggalkanku. Nona Zara, Dia gak mau aku lagi. Nona Zara, Nona Zara. Air. Cedric, gak ada air lagi, cepat. Sayang, kau sudah pulang. Aku buatkan air madu. Cepat redakan tenggorokanmu. Terima kasih sayang, ada kamu sangat bagus. Cedric sudah meninggalkanku. Dia gak akan kembali lagi. Halo Nona Zara, ini Bang Lamo. Kartu bank Anda sudah terlambat bayar 3 hari. Kapan Anda bisa lakukan pembayaran? Apa? Terlambat bayar? Aku memang punya kartu kredit bank kalian, tapi aku nggak berhutang uang kalian. Nona Zara, bulan lalu total pemakaian 2,3 miliar. Semua digesek menggunakan kartu kredit ini. Anda tidak bisa menyangkut. Awalnya kartuku ada 3 miliar. Kenapa bisa hutang 2 miliar lagi? Kamu bilang aku hutang.
Kasih tahu di mana tempat uangnya habis. Tagihan Anda menunjukkan pemakaian bulan lalu paling banyak di minuman. Orang yang tanda tangannya, Noah. Noah, bajingan. Kak Noah, aku ini saudara yang baik kan? Aku berikan kau 2 wanita baru. Iya sangat baik. Saudara, hari ini buka semua birnya. Minum semua, aku yang bayar. Hehe, Kak Noah sangat murah hati. Tapi cuma habiskan minuman, apa menariknya? Kita coba hal yang baru. Oh, kau punya trik baru apa? Mengoper es batu. Kak Noah pasti tidak pernah main ini kan? Kalian berdua kasih coba Kak Noah. Kalau kalian melayani dan buat Kak Noah senang, pencapaian bulan ini tidak perlu khawatir. Kak Noah, aku temani kamu main. Oke. Ayo, 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 Noah, apa yang kamu lakukan? Noah, apa yang kamu lakukan? Noah, beraninya kamu cari wanita lain di belakangku. Zara, kau teriak apa? Kami cuma main permainan, apa ini perlu? Kau hanya merusak semua kesenanganku. Permainan? Kalian tadi berciuman dan kamu bilang cuma main permainan. Aku lihat kamu gak bisa kontrol bagian bawahmu di mana-mana berselingkuh di belakangku. Terus memangnya kenapa? Kau juga bukannya karena tidak mau kesepian jadi mencariku kan? Aku berselingkuh, kau wanita pelin-pelan, kita pasangan yang ditakdirkan bersama. Jangan saling mengkritik. Kamu. Aku gak mau bicara soal ini. Aku tanya, kamu bawa kartu kreditku dan gesek 5 miliar? Sekarang bank datang untuk menagih hutang. Kamu tahu nggak? Zara, apa yang kau bicarakan? Kenapa dengan menghabiskan sedikit uangmu? Kau harus buat aku tidak senang di depan saudaraku. Benar Zara, aku tidak bermaksud mengkritikmu. Sejak kau bersama Noah, kau harus tahu diri. Pria, paling penting itu wajahnya. Bicarakan sesuatu saat kalian di rumah. Apa yang kalian ributkan di sini? Benar, menghasilkan uang bukannya buat dihabiskan. Paling penting kebahagiaan Kak Noah. Kenapa kau begitu pelit? Kalian menghabiskan uangku dan masih bilang aku pelit. Noah, kembalikan uangku. Zara, apa kau sudah selesai? Aku ini pria muda yang baik. Membiarkan wanita yang sudah bercerai menghancurkan hidupku. Kenapa dengan menghabiskan sedikit uangmu? Hah? Kau tahu sekotor apa dirimu? Setiap aku menyentuhmu, kau tahu berapa banyak mental yang aku siapkan. Ini yang seharusnya kau kasih padaku sebagai kompensasi mental. Noah bajingan. Aduh. Noah bajingan. Kak Noah. Zara, kau gila. Aku sudah keguguran. Gak akan bisa punya anak lagi. Kamu jangan pernah pikir punya kehidupan baik. Kau dasar wanita beracun. Kamu yang mengkhianati aku. Kamu pantas mati. Kak Noah, kakak. Ternyata demi pria seperti ini, aku mengkhianati Cedric. Sepertinya yang buta bukan Cedric, tapi aku. Aku temani kau pergi. Oke. Cedric, Kenapa kau lagi? Cedric, kalian bicara dulu. Aku tunggu di mobil. Baiklah. Cedric, bukannya kamu mau balas dendam padaku? Aku keguguran dan gak akan bisa punya anak lagi. Rumah satu-satuku juga diambil bank. Aku gak punya apapun. Sudah puas. Aku tidak balas dendam padamu. Kau berakhir seperti ini itu karena dirimu sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Cedric, aku tahu. Semua karena Noah. Jadi berselisih denganku. Tapi sekarang aku sudah meninggalkannya. Aku jamin dia gak akan muncul di hidupmu lagi. Aku tahu aku salah. Kita mulai dari awal lagi, oke? Mulai dari awal. Mulai dari awal. Iya, ayo mulai dari awal lagi. Aku tahu aku salah. Aku jamin, aku gak akan mengkhianatimu lagi. Kau tahu kau salah. Cuma sebelumnya aku memprioritaskanmu dan merawatmu dengan sangat teliti. Tapi Noah seorang yang egois. Kau harus merawatnya. Jadi kau tidak bahagia, kau merasa berbeda, kau menyesal. Kau mau aku kembali melayanimu lagi dan jadi orang bodoh. Bukan seperti itu, Cedric. Dengarkan aku. Bukan seperti itu. Cukup. Kalau kau tahu akan seperti ini, kenapa kau melakukannya? Aku tidak mau dengar alasan palsu.
Cedric, konsernya mau mulai. Ayo kita pergi. Baik. Cedric, kamu nggak bisa mengabaikanku, Cedric. Jalan. Cedric, kamu nggak bisa mengabaikanku. Cedric, jangan tinggalkan aku. Cedric, buka pintu. Cedric. Cedric, bukannya kamu bilang nggak peduli apa yang terjadi, kamu nggak akan pernah meninggalkanku. Kenapa? Kenapa? Jelas-jelas kamu mencintaiku. Semua ini harusnya punyaku. Tapi aku malah kehilanganmu.